Ada cinta yang meledak seperti kembang api terang, meriah, dan cepat padam. Tapi ada juga cinta yang diam-diam tumbuh, seperti embun pagi tenang, tak terlihat, tapi meninggalkan jejak yang basah dan dingin. Tidak semua kisah cinta dimulai dengan kata "aku mencintaimu" dan berakhir di pelaminan. Ada cinta yang lahir dalam diam, bertahan dalam harapan, dan hancur dalam kata terlambat. Namaku Revan, dan ini kisah tentang mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Bukan karena aku tak cukup mencintai, tapi karena aku terlalu lama menunggu, dan dia terlalu lelah menanti. Namaku Revan, dan aku pernah mencintai seseorang. Lebih dari sekadar jatuh cinta, lebih dari sekadar ingin memiliki. Aku mencintainya dengan tenang, dalam diam, dan terlalu lama. Aku bertemu Dira ketika kami duduk di bangku kuliah semester 2. Dia datang terlambat masuk kelas, nafasnya masih tersengal, rambutnya basah karena hujan. Ia duduk di sebelahku karena bangku lain sudah penuh. Sambil mengelap tangannya yang dingin, dia tersenyum padaku dan berkata, "Kayaknya aku bakal sering duduk di sini ya, lo kelihatan gak banyak omong." Aku hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Sejak hari itu, Dira selalu duduk di sebelahku. Kami mulai sering ngobrol tentang tugas, musik, sampai puisi. Dan aku baru tahu betapa dalamnya dunia yang ia miliki. Dira seperti hujan yang datang, tiba-tiba dingin, segar, dan entah kenapa, membuat aku ingin terus menunggu di bawahnya. Kami bukan pasangan. Kami tidak pernah menyebut diri kami pacaran. Tapi kami saling menggenggam tangan saat nonton film. Kami saling mengirim fotokopi senja saat hujan turun. Kami saling menelepon saat dunia terasa berat. Dan setiap kali aku tanya, "Kita ini apa?" Dira cuma menjawab, "Kita ini belum selesai." Tahun ketiga kuliah, kami mulai menjauh. Dira magang di luar kota. Aku sibuk dengan skripsi. Komunikasi kami mulai hambar, tapi tetap ada. Kadang hanya satu emoji. Kadang hanya satu kalimat, "Hati-hati ya." Tapi bagi kami, itu cukup. Karena kami percaya, kami akan tetap saling menemukan pada akhirnya. Tapi, hidup tak sesederhana itu. Setelah lulus, aku mendapat pekerjaan di luar pulau. Awalnya aku pikir jarak bukan masalah. Tapi ternyata, jarak bukan hanya soal kilometer, jarak juga bisa muncul dari diam. Dari pesan yang tak dibalas, dari panggilan yang tak dijawab, dari hati yang mulai ragu. Suatu malam, aku mencoba menghubungi Dira, tapi pesanku hanya centang satu. Keesokan harinya, aku lihat unggahan foto dirinya bersama pria lain. Mereka tersenyum, seperti tidak pernah ada aku dalam hidupnya. Aku marah, aku kecewa, tapi yang paling menyakitkan adalah aku tidak bisa menuntut apapun, karena sejak awal kami tidak pernah mengikatkan apapun selain harapan. 3 tahun berlalu, aku bertemu lagi dengan Dira di sebuah pernikahan teman. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang. Dia duduk di meja yang sama denganku. Kami saling tersenyum, canggung, lalu dia berkata pelan, "Kamu kelihatan baik-baik aja." Aku mengangguk. "Dan kamu, bahagia, kan?" Dia tersenyum. "Aku sedang belajar bahagia." Obrolan kami malam itu penuh tawa pahit dan diam-diam yang menggigit. Saat hendak pulang, Dira memberiku secari kertas kecil. Ia berkata, "Aku pernah nulis ini buat kamu, tapi enggak pernah sempat kukirim." Aku membacanya di perjalanan pulang. Isinya pendek, tapi menghantam hatiku. "Kalau nanti kamu baca ini, aku cuma ingin bilang, aku nggak pernah, nggak nunggu kamu. Tapi capek juga ya, kalau selalu aku yang nunggu." Aku menangis malam itu, untuk cinta yang tidak pernah sempat benar-benar tumbuh. Untuk rasa yang kami pelihara dalam kata nanti, tapi tak pernah sampai ke sekarang. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar bahwa Dira menikah. Bukan dengan pria yang pernah kulihat di foto itu, tapi dengan seseorang yang mungkin bisa memberinya kepastian lebih cepat daripada aku. Aku datang ke pernikahannya, bukan untuk drama, tapi karena aku tahu beberapa cinta memang tidak
ditakdirkan untuk dimiliki, tapi tetap layak dikenang. Di pelaminan, Dira tersenyum padaku, dan kali ini aku bisa tersenyum balik tanpa luka. Sekarang, setiap kali hujan turun, aku masih suka duduk di jendela, membawa secangkir kopi. Kadang, aku merasa Dira duduk di sebelahku. Kadang, aku masih bisa dengar suaranya, berkata, "Kayaknya aku bakal sering duduk di sini ya. Lo kelihatan gak banyak omong." Dan aku akan menjawab dalam hati, "Iya, Dir, aku memang lebih banyak menyimpan." Kadang cinta bukan soal memiliki, tapi tentang bagaimana kita merawat rasa, meski tak pernah sampai. Jangan terlalu lama menunggu, jangan terlalu takut mengungkapkan, karena tidak semua orang akan bertahan dalam diam. Jika kamu mencintai seseorang, ucapkan sebelum waktu mengubah segalanya menjadi terlambat. Jangan menunda untuk mengungkapkan cinta, karena tidak semua orang akan terus menunggu dalam ketidakpastian. Diam bisa menjadi ruang tumbuhnya ragu, bukan bukti cinta yang dewasa. Terkadang, rasa yang paling tulus pun bisa kalah oleh waktu jika tak pernah diperjuangkan. Maka jika kamu mencintai seseorang, ungkapkan sebelum semesta menggantikanmu dengan seseorang yang lebih berani. Dan begitulah akhirnya aku, Dira, dan kisah yang tak pernah selesai. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena kami terlalu hati-hati. Kami berjalan terlalu lama dalam kabut, berharap bisa menemukan satu sama lain. Padahal kadang, cinta butuh cahaya, bukan sekadar harapan samar. Kini, hidup terus berjalan, dan cinta yang pernah kuperjuangkan itu, kubiarkan tetap hidup dalam bentuk kenangan. Bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang sebagai pelajaran tentang keberanian yang tertunda. Sebab pada akhirnya, cinta bukan hanya soal merasa, tapi juga soal berani menyatakan. Bukan hanya tentang hadir, tapi juga tentang memilih untuk bertahan. Dan jika suatu hari nanti aku kembali jatuh cinta, aku tak akan lagi menunggu terlalu lama dalam diam. Aku akan bicara, aku akan menyampaikan. Karena kini aku tahu, diam terlalu lama bisa membuat cinta kehilangan rumahnya.